Halo semuanya, kembali lagi di alur terakhir. Pada pertengahan tahun 2025, warga Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dibuat geger oleh penemuan sosok jasad pria di dasar sebuah sumur tua yang sudah tidak lama digunakan. Bau menyengat yang awalnya hanya dianggap berasal dari bangkai hewan, ternyata menjadi awal sebuah kasus pembunuhan yang sebelumnya nyaris tidak diketahui siapapun. Korban diketahui bernama Ahmad Mukhni Sodik, seorang pria berusia 25 tahun asal Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Ia ditemukan dalam kondisi telah membusuk di dasar sumur dengan kedalaman sekitar 75 meter. Tidak lama setelah penemuan tersebut, polisi berhasil mengungkap bahwa kematian Ahmad bukanlah kecelakaan. Ia menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan adalah motif dibaliknya. Semua bermula bukan karena persoalan utang, bisnis, ataupun dendam lama. Berdasarkan hasil penyidikan, pemicu utamanya adalah rasa cemburu akibat percakapan di media sosial yang berujung pada sebuah jebakan mematikan. Untuk memahami bagaimana tragedi ini terjadi, kita harus mundur beberapa minggu sebelum jasad Ahmad ditemukan. Ahmad Mukhni Sodik merupakan warga desa Pagumengan Mas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ahmad sama sekali tidak memiliki hubungan pribadi dengan para pelaku. Mereka bahkan disebut tidak saling mengenal sebelumnya. Di sisi lain, terdapat seorang pria berinisial AT alias Kasmo berusia 23 tahun, warga Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. AT diketahui memiliki seorang pacar berinisial LLS, perempuan berusia 22 tahun. Menurut keterangan yang disampaikan Kapolres Batang dalam konferensi persnya, beberapa waktu sebelum kejadian, Ahmad beberapa kali mengirimkan pesan melalui Facebook kepada LLS. Namun, tanpa sepengetahuan Ahmad, akun Facebook tersebut sedang diakses oleh AT. Artinya, setiap pesan yang dikirim Ahmad langsung dibaca oleh AT. Dari sinilah rasa cemburu mulai tumbuh. Polisi menyatakan bahwa isi percakapan tersebut membuat AT tersulut emosi. Meski demikian, hingga proses penyidikan diumumkan, aparat tidak pernah merinci isi percakapan tersebut secara lengkap kepada publik. Yang dipastikan hanyalah bahwa AT merasa pacarnya sedang didekati oleh Ahmad, sehingga muncul niat untuk memberikan pelajaran kepada korban. Alih-alih menghubungi Ahmad secara terbuka, AT justru mengambil keputusan lain. Ia menggunakan akun media sosial milik LLS untuk membalas pesan Ahmad. Dengan menyamar sebagai sang pacar, AT kemudian mengajak Ahmad bertemu secara langsung di wilayah Wonotunggal. Bagi Ahmad, ajakan tersebut tampaknya tidak menimbulkan kecurigaan. Berdasarkan hasil penyidikan, ia percaya bahwa dirinya benar-benar sedang berkomunikasi dengan LLS. Padahal, pertemuan itu bukanlah pertemuan biasa. Menurut polisi, jauh sebelum Ahmad tiba di lokasi, AT telah mengajak 2 orang rekannya, yaitu SGY yang berusia 29 tahun dan YOG yang berusia 19 tahun. Ketiganya kemudian menyusun rencana untuk menemui Ahmad di kawasan belakang pasar Wonotunggal. Tempat tersebut dipilih karena relatif sepi ketika malam hari, sehingga kecil kemungkinan ada warga yang melihat apa yang akan terjadi. Hari yang telah ditentukan akhirnya tiba. Kamis malam, 17 Juli tahun 2025, Ahmad berangkat menuju lokasi yang telah disepakati. Polisi tidak menjelaskan secara rinci dari mana Ahmad memulai perjalanannya. Namun diketahui ia mengendarai sepeda motor seorang diri menuju Kecamatan Wonotunggal. Sekitar pukul 11 malam, Ahmad tiba di sekitar lokasi pertemuan. Ia tidak mengetahui bahwa orang yang akan ditemuinya bukanlah perempuan yang selama ini ia ajak mengobrol di media sosial. Di lokasi itu sudah menunggu 3 orang laki-laki. AT sebagai pelaku utama, serta 2 rekannya SGY dan YOG. Menurut hasil penyidikan, awal terjadi adu mulut antara Ahmad dan AT.
Belum diketahui secara pasti bagaimana isi percakapan mereka, karena tidak ada saksi yang mendengar secara langsung. Namun polisi memastikan bahwa situasi dengan cepat berubah menjadi perkelahian. Ate kemudian menantang Ahmad untuk berduel. Sementara itu, dua rekannya berada di sekitar lokasi dan mengawasi keadaan sekitar. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Dalam duel tersebut, Ahmad perlahan mulai kalah. Polisi menyebut korban berada dalam kondisi lemah setelah perkelahian dengan Ate. Namun peristiwa itu tidak berhenti sebagai duel 1 lawan 1. Ketika Ahmad sudah mulai kehilangan tenaga, salah seorang pelaku lainnya ikut melakukan kekerasan. Korban ditendang hingga akhirnya terjatuh ke tanah. Setelah korban tergeletak, kekerasan terus berlanjut. Menurut hasil penyidikan, yang kemudian diperagakan kembali dalam rekonstruksi, kepala Ahmad dibenturkan ke tembok hingga kehilangan kesadaran. Pada titik inilah kondisi korban sudah tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Bagi sebagian orang, situasi seperti ini mungkin menjadi titik untuk menghentikan saksi kekerasan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Melihat Ahmad tidak sadarkan diri, ketiga pelaku mengaku panik. Alih-alih meminta pertolongan atau membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat, mereka mengambil keputusan yang kemudian mengubah perkara penganiayaan menjadi dugaan pembunuhan. Tidak jauh dari lokasi perkelahian, terdapat sebuah sumur tua dengan kedalaman sekitar 75 meter. Dalam keadaan korban tidak sadarkan diri, ketiga pelaku mengangkat tubuh Ahmad secara bersama-sama. Beberapa saat kemudian, tubuh Ahmad dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Menurut dugaan penyidik, korban meninggal setelah berada di dalam sumur. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan hasil penyelidikan polisi. Sementara, rincian medis lengkap mengenai penyebab pasti kematian tidak dipublikasikan kepada masyarakat pada saat pengungkapan kasus. Namun tindakan para pelaku belum berhenti sampai di sana. Mereka menyadari bahwa keberadaan sepeda motor dan telepon genggam korban dapat menjadi petunjuk penting bagi polisi. Karena itu, kedua barang tersebut kemudian dibawa pergi dari lokasi sebagai upaya menghilangkan jejak. Setelah memastikan lokasi kembali sepi, ketiga pelaku meninggalkan area pasar Wonotunggal. Mereka berharap tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang baru saja terjadi di malam itu. Sementara itu, jauh di dasar sumur yang gelap dan nyaris tidak pernah digunakan, tubuh Ahmad Mukhni Sodik dibiarkan begitu saja. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Hari berganti hari, korban tidak kunjung ditemukan, dan selama lebih dari 3 minggu, rahasia yang tersimpan di dasar sumur itu tetap tersembunyi. Namun tidak ada kejahatan yang dapat disembunyikan selamanya. Justru, bau busuk yang perlahan menyebar dari dalam sumur akan menjadi awal terbukanya seluruh fakta di balik pembunuhan ini. Penemuan jasad dan terbukanya tabir pembunuhan. Selama beberapa minggu setelah malam 17 Juli tahun 2025, kehidupan di sekitar Kecamatan Wonotunggal berjalan seperti biasa. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di dasar sumur tua, tubuh Ahmad Mukhni Sodik masih berada di sana. Sumur tersebut terletak di area yang jarang dilalui warga. Kedalaman perkiraan mencapai sekitar 75 meter sehingga apapun yang berada di dasar sumur hampir mustahil terlihat dari permukaan. Karena itulah, keberadaan korban tidak segera diketahui. Di sisi lain, keluarga Ahmad mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Korban tidak dapat dihubungi dan tidak kunjung pulang. Keberadaannya menjadi tanda tanya. Waktu terus berjalan, hari berganti menjadi minggu. Tubuh korban yang berada di dalam sumur mulai mengalami proses pembusukan. Lambat laun, aroma menyengat mulai tercium oleh warga yang berada di sekitar lokasi. Awalnya bau tersebut tidak langsung menimbulkan kecurigaan. Beberapa warga mengira sumbernya hanyalah bangkai hewan yang terposok ke dalam sumur tua itu. Namun, karena baunya semakin kuat dari hari ke hari, warga akhirnya memutuskan untuk memeriksa sumber aroma tersebut. Ketika melakukan pengecekan ke dalam sumur, warga melihat sesuatu yang tidak biasa di dalam lubang yang sangat dalam itu. Temuan tersebut segera dilaporkan kepada aparat kepolisian. Laporan itu menjadi awal pengungkapan salah satu kasus pembunuhan yang cukup menyita perhatian di Jawa Tengah. Setelah menerima laporan, personel Polres Batang bersama tim terkait segera mendatangi lokasi. Area di sekitar sumur dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang memasuki tempat kejadian perkara. Karena kondisi sumur yang sangat dalam dan medan yang cukup berbahaya,
Proses evakuasi tidak dapat dilakukan secara sederhana. Petugas harus bekerja dengan sangat hati-hati untuk mengangkat jasad dari dasar sumur. Beberapa saat kemudian, tubuh korban akhirnya berhasil dievakuasi ke permukaan. Kondisinya sudah mengalami pembusukan lanjut akibat telah berada di dalam sumur selama berminggu-minggu. Meski demikian, identitas korban akhirnya berhasil dipastikan sebagai Ahmad Mukhni Sodik, pria berusia 25 tahun asal Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Penemuan itu sekaligus mengubah arah penyelidikan. Polisi kini tidak lagi menghadapi dugaan orang hilang, melainkan dugaan tindak pidana pembunuhan. Tim Inafis kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh. Petugas mendokumentasikan posisi sumur, kondisi di sekelilingnya, hingga kemungkinan jalur yang digunakan pelaku untuk membawa korban ke lokasi tersebut. Pada saat yang sama, jenazah korban dibawa untuk menjalani pemeriksaan medis. Polisi menyimpulkan bahwa kematian korban bukan disebabkan oleh kecelakaan jatuh ke dalam sumur. Temuan-temuan di lapangan mengarah pada dugaan kuat bahwa korban terlebih dahulu mengalami tindakan kekerasan sebelum akhirnya dibuang ke dalam sumur. Kesimpulan tersebut menjadi titik awal penyidikan yang lebih mendalam. Setelah memastikan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan, penyidik mulai menyusun kembali aktivitas terakhir korban sebelum menghilang. Langkah pertama adalah menelusuri siapa saja yang terakhir kali berkomunikasi dengan Ahmad. Penyidik kemudian memeriksa telepon seluler, riwayat komunikasi, hingga aktivitas media sosial korban. Dari proses inilah muncul petunjuk penting. Sebelum menghilang, Ahmad diketahui telah berkomunikasi dengan sebuah akun Facebook milik seorang perempuan berinisial LLS. Percakapan itu kemudian menjadi fokus utama penyidik. Namun, saat polisi mulai mendalami hubungan korban dengan LLS, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Menurut hasil pemeriksaan, akun tersebut ternyata tidak sedang digunakan oleh LLS ketika komunikasi dengan korban berlangsung. Akun ini justru diakses oleh kekasih LLS, yakni AT alias Kasmo. Temuan tersebut mengubah arah penyelidikan secara drastis. Apa yang semula terlihat sebagai percakapan biasa antara korban dan seorang perempuan ternyata merupakan bagian dari jebakan yang telah disusun sebelumnya. Penyidik kemudian memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Mereka meminta keterangan dari orang-orang yang mengenal korban, pihak keluarga, hingga orang-orang yang diduga mengetahui aktivitas korban sebelum menghilang. Keterangan para saksi kemudian dicocokkan dengan data digital yang berhasil diperoleh penyidik. Dari proses itu, polisi mulai menyusun garis waktu atau timeline aktivitas korban pada malam 17 Juli tahun 2025. Semua petunjuk mengarah ke satu lokasi, yakni kawasan belakang pasar Wonotunggal. Di lokasi itulah korban terakhir kali diduga masih dalam keadaan hidup. Selain memeriksa saksi, polisi juga menyelusuri keberadaan barang-barang milik korban yang belum ditemukan. Sepeda motor dan telepon genggam Ahmad diketahui hilang sejak korban menghilang. Bagi penyidik, hilangnya dua barang tersebut bukan sekedar kehilangan biasa. Barang-barang itu dapat menjadi petunjuk penting mengenai siapa yang terakhir bersama korban. Karena itulah, pencarian terhadap sepeda motor dan telepon seluler korban menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan. Hasil penyelidikan kemudian menunjukkan bahwa kedua barang tersebut memang dibawa pergi setelah korban dibuang ke dalam sumur. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa pelaku berusaha menghilangkan jejak setelah melakukan tindak pidana. Berbekal kombinasi antara keterangan saksi, aktivitas media sosial, serta hasil penyelidikan di lapangan, polisi akhirnya mengerucutkan penyelidikan kepada seorang berinisial AT. AT kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan. Pada tahap awal pemeriksaan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangannya. Polisi juga mencocokkan setiap pengakuan dengan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Semakin lama pemeriksaan berlangsung, semakin banyak pula fakta yang mulai saling berkaitan. Penyidik kemudian menemukan bahwa AT tidak bergerak seorang diri. Ada dua orang lain yang diduga ikut terlibat pada malam pembunuhan tersebut. Mereka adalah SGY, berusia 29 tahun, dan YOG, berusia 19 tahun. Ketiganya kemudian diperiksa secara intensif. Dari hasil pemeriksaan itulah,
Rangkaian kejadian pada malam 17 Juli mulai terungkap satu demi satu. Polisi memperoleh gambaran mengenai bagaimana korban dipancing untuk datang menggunakan akun Facebook milik LLS. Bagaimana perkelahiannya terjadi di belakang pasar Ponotunggal, bagaimana korban yang sudah tidak berdaya akhirnya dilempar ke dalam sumur sedalam sekitar 75 meter. Keterangan para tersangka kemudian dicocokkan dengan kondisi tempat kejadian perkara. Hasilnya menunjukkan adanya kesesuaian antara pengakuan mereka dengan bukti-bukti yang ditemukan penyidik. Dengan dasar itulah, penyidik menetapkan ketiga pria tersebut sebagai tersangka dalam pembunuhan Ahmad Mukhni Sodik. Pengungkapan kasus ini berlangsung relatif cepat setelah jasad korban ditemukan. Dalam konferensi pers, Kapolres Batang menjelaskan bahwa motif utama yang ditemukan penyidik adalah rasa cemburu. AT mengaku emosi setelah mengetahui korban menghubungi pacarnya melalui media sosial. Emosi itulah yang kemudian berkembang menjadi rencana untuk memancing korban datang ke lokasi yang telah ditentukan. Namun, polisi juga menegaskan bahwa seluruh motif tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap para tersangka dan alat bukti yang berhasil dikumpulkan selama proses penyidikan. Sementara itu, masyarakat yang sebelumnya hanya mengetahui adanya penemuan jasad di dalam sumur, kini mulai memahami bahwa di balik peristiwa tersebut terdapat rangkaian tindakan yang telah direncanakan, mulai dari penyamaran akun media sosial hingga upaya menghilangkan barang-barang milik korban. Meski ketiga tersangka itu telah ditangkap, pekerjaan penyidik belum selesai. Mereka masih harus memperkuat berkas-berkas perkara, melakukan rekonstruksi, melengkapi alat bukti, serta menyiapkan kasus ini untuk dibawa ke persidangan. Rekonstruksi, penyidikan mendalam, dan proses hukum. Beberapa hari setelah ketiga tersangka resmi diamankan, penyidik Satreskrim Polres Batang terus melengkapi berkas perkara. Meski garis besar peristiwa telah terungkap melalui pemeriksaan awal, polisi masih harus memastikan setiap detail kronologi sesuai dengan alat bukti yang telah dikumpulkan. Dalam penyidikan perkara pidana, pengakuan tersangka saja tidak cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana. Karena itu, setiap keterangan harus diuji dan dicocokkan dengan kondisi di tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan forensik, barang bukti, serta keterangan para saksi. Atas dasar itulah, penyidik memutuskan untuk menggelar rekonstruksi. Rekonstruksi dilaksanakan di beberapa lokasi yang berkaitan langsung dengan perkara. Dalam rekonstruksi tersebut, ketiga tersangka memperagakan kembali setiap tahapan berdasarkan hasil pemeriksaan. Adegan dimulai dari saat AT menggunakan akun Facebook milik kekasihnya untuk berkomunikasi dengan Ahmad Mukhni Sodik. Dari komunikasi itulah muncul kesepakatan untuk bertemu pada malam 17 Juli tahun 2025 di kawasan belakang Pasar Wonotunggal. Polisi menjelaskan bahwa penggunaan akun tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perkara karena diduga digunakan untuk memancing korban datang ke lokasi yang telah ditentukan. Adegan berikutnya memperlihatkan saat korban tiba di lokasi menggunakan sepeda motor. Menurut hasil penyidikan, Ahmad datang seorang diri tanpa mengetahui bahwa orang yang akan ditemuinya bukanlah LLS, melainkan AT yang telah menunggu bersama dua rekannya. Tak lama setelah korban datang, terjadi konfrontasi antara Ahmad dan AT. Berdasarkan hasil penyidikan yang diperagakan kembali dalam rekonstruksi, keduanya sempat terlibat perkelahian. Perkelahian kemudian berkembang menjadi pengeroyokan. Dalam satu adegan rekonstruksi, diperagakan bagaimana korban dipukul dan ditendang hingga kehilangan keseimbangan. Ketika kondisi korban semakin lemah, kekerasan terus berlanjut. Kepala korban kemudian dibenturkan ke tembok hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Setelah korban tergeletak tanpa mampu memberikan perlawanan, para tersangka tidak berusaha meminta bantuan ataupun membawa korban ke rumah sakit. Mereka mengambil keputusan yang justru menjadi inti dari perkara pidana ini. Tubuh Ahmad diangkat secara bersama-sama menuju sebuah sumur yang berada tidak jauh dari lokasi perkelahian. Dalam rekonstruksi, para tersangka memperagakan bagaimana tubuh korban kemudian dijatuhkan ke dalam sumur yang memiliki kedalaman sekitar 75 meter. Namun perlu dicatat, kepolisian tidak pernah menyampaikan kepada publik apakah korban telah meninggal tepat sebelum dijatuhkan ke dalam sumur atau masih memiliki tanda-tanda kehidupan ketika dibuang. Setelah tubuh korban berada di dasar sumur, para pelaku masih melakukan beberapa tindakan. Berdasarkan hasil penyidikan, mereka membawa sepeda motor dan telepon genggam milik korban di lokasi kejadian. Keberadaan barang-barang milik korban kemudian menjadi salah satu alat bukti penting dalam penyidikan. Berkas perkara kemudian terus dilengkapi untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Dalam konferensi pers,
Kapolres Batang menjelaskan bahwa ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dalam peristiwa tersebut. AT disebut sebagai pihak yang memiliki persoalan dengan korban dan menggunakan akun media sosial untuk memancing korban datang ke lokasi. Sementara SGY dan YOG diduga turut terlibat dalam aksi kekerasan dan proses pembuangan korban ke dalam sumur. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, para tersangka juga dijerat dengan pasal 365 KUHP karena setelah tindakan kekerasan terjadi, barang-barang milik korban berupa sepeda motor dan telepon genggam turut dibawa dari lokasi kejadian. Penyidik juga menerapkan pasal 170 KUHP mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang. Setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan para tersangka, pengumpulan alat bukti serta menggelar rekonstruksi yang memperagakan 41 adegan, fokus penanganan perkara beralih ke tahap berikutnya, yaitu proses pemberkasan untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan Penuntut Umum. Dalam sistem peradilan pidana, tahap ini sangat penting. Penyidik harus memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana didukung oleh alat bukti yang cukup agar perkara dapat diajukan ke pengadilan. Hingga informasi yang tersedia secara publik saat naskah ini disusun, proses penyidikan telah diumumkan secara resmi oleh Polres Batang, tapi belum terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Demikianlah kronologi kasus pembunuhan Ahmad Mukhri Shodiq, pria asal Pekalongan yang jasadnya ditemukan di dasar sumur tua di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Sebuah perkara yang bermula dari komunikasi di media sosial berkembang menjadi aksi kekerasan dan akhirnya terungkap melalui kerja penyidikan kepolisian. Kasus ini mengingatkan bahwa setiap tindakan yang didorong oleh emosi dapat membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Jika kalian menyukai video dokumenter seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di alur terakhir.